Halo semua, perkenalkan aku Priscilla Pari dari Sekolah Farmasi dengan NIM 1622441 dan izinkan aku untuk memperkenalkan sedikit dari hasil proyek komputasi kelompok 3. Di kelompok 3 sendiri terdiri dari 8 anggota. Perkenalkan, nama aku Nurulita Salsanabila dari NIM 162249092. Halo teman-teman, perkenalkan aku Salsabila Syafania Jatmiko, NIM 162240072. Nama saya Alime Riza dengan NIM 162240999. Perkenalkan, saya Marcelo Susilo dengan NIM 162240057. Halo semua, perkenalkan nama aku Priscilla Pari dengan NIM 1622441 dari Sekolah Farmasi. Nama saya Amelia Herni Kalista dengan NIM 162240113. Halo semuanya, perkenalkan namaku Hanan Abdullah dengan NIM 162240001. Perkenalkan, nama saya Sari Novena dengan NIM 162240023. Dan di sini kita dibagi menjadi 4 timeline. Pada tanggal 19 Oktober 2024, kita mulai mengambil data atau kita sebut sebagai data mining. Dan di hari esoknya, yaitu 20 Oktober 2024, kita memulai membuat pattern. Bagaimana apa kesamaannya dan perbedaan dari data-data yang kita miliki. Dan pada 21 Oktober 2024, yaitu langkah ketiga, kita mulai membuat abstraction dan generalization serta flowchart. Dan pada 26 Oktober 2024, kita baru membuat scratch dari program. Jadi, kami mendapatkan golongan obat sulfonylurea. Golongan sulfonylurea merupakan golongan obat diabetes tipe 2 yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah dengan cara merangsang pankreas memproduksi lebih banyak insulin. Insulin sendiri berfungsi untuk mengatur kadar gula yang tersebar dalam tubuh kita. Untuk tugas ini, kami akan membahas 8 contoh obat dari golongan sulfonylurea, yaitu yang pertama glibenclamide, kedua glikopiramide, ketiga chlorpropamide, keempat glimepiride, kelima tolajamide, keenam tolbutamide, ketujuh glipjet, dan yang terakhir acetohexamide. Yang pertama yaitu glibenclamide. Jadi berdasarkan data yang telah kami dapatkan, glibenclamide memiliki massa molekul relatif sebesar 494 gram per mol. Struktur kimia dari glibenclamide itu C23H28N4O5S yang dimana menunjukkan bahwa glibenclamide terdiri dari atom karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Gugus fungsi dari glibenclamide yaitu gugus sulfonylurea, gugus amida, dan alkyl. Bentuk sediaan dari glibenclamide pada umumnya dalam bentuk tablet, yaitu dengan dosis 5 mg. Rute administrasinya yaitu dengan oral. Untuk aktivitas farmakologi, glibenclamide merangsang sekresi insulin dari pankreas dan meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Efek samping dari glibenclamide yaitu mual, muntah, serta gangguan pencernaan, serta efek samping lainnya. Durasi efek dari glibenclamide yaitu sekitar 12-24 jam, dengan onset aksi biasanya 1-3 jam setelah administrasi. Waktu parunya di sekitar 5-10 jam. Untuk properti fisikokimia dapat kita lihat bahwa glibenclamide memiliki log P di angka 3,7 yang dimana menunjukkan bahwa glibenclamide ini merupakan salah satu bentuk asam. Obat selanjutnya adalah glikopiramide. Glikopiramide sendiri merupakan salah satu obat yang bergolongan sulfonylurea dengan rumus molekul C11, A14, CN3O3S. Glikopiramide memiliki massa molar sekitar 303,77 gram per mol. Glikopiramide sendiri juga terdiri dari beberapa atom, seperti karbon, hidrogen, klorin, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Glikopiramide memiliki beberapa gugus fungsi, seperti ureilena, sulfonil, amina sekunder, karbonil, benzena, dan piperidin. Properti fisikokimia dari glikopiramide pertama adalah pKa yang berkisar 5,26 plus minus 0,1 dan titik lebur 161,5 derajat Celcius. Glikopiramide dapat dikonsumsi secara oral dengan bentuk sediaan berupa tablet 250 mg. Aktivitas farmakologi dari glikopiramide pertama adalah efek farmakologis, di mana glikopiramide digunakan untuk pasien yang mengidap diabetes mellitus tipe 2, yang digunakan untuk mensekresi insulin. Efek samping dari penggunaan glikopiramide adalah mual, sakit perut, dan diare.
Durasi efek dari glikopiramid berkisar 8-12 jam dan onset aksinya sekitar 2-4 jam. Waktu paruh dari glikopiramid adalah sekitar 50 menit. Jenis selanjutnya yaitu chlorpropamide. Nah, di sini struktur kimianya adalah C10H13ClN2O3S. Nah, massa molarnya itu di 276,74 gram per mol. Atom-atomnya di sini ada karbon, ya. Di sini ada karbon, terus ada hidrogen, ya, ini. Ada klorin, ada nitrogen, oksigen, dan juga sulfur. Nah, gugus fungsinya itu ada N-sulfonilurea yang merupakan urea di mana hidrogen yang terikat. Nah, ini ya, hidrogen yang terikat pada salah satu nitrogen digantikan oleh gugus 4 chlorobenzenasulfonil dan hidrogen yang terikat pada nitrogen lainnya digantikan oleh gugus propilnya. Nah, bisa dilihat gugus fungsinya itu terdapat pada gambar di sini ya. Nah, selanjutnya ada properti dari fisikokimianya. Nah, log P-nya itu di sekitar 94, 20, dan juga 2. Nah, pKa-nya itu adalah 5,13, titik leburnya itu di sekitar 261 sampai 264 derajat Fahrenheit, kelarutannya itu bisa mencapai lebih dari 41,5 UG per mili. Nah, selanjutnya ada aktivitas farmakologinya. Nah, aktivitasnya yang pertama itu ada efek farmakologis. Nah, apa sih efeknya gitu ya? Nah, di chloropropamide ini meningkatkan sekresi insulin dari pankreas, menurunkan produksi glukosa oleh hati, dan meningkatkan sensitivitas insulinnya. Nah, efek samping utamanya adalah hipoglikemia dan reaksi antabus atau flushing, mual, bisa juga apa ya? Itu tuh bisa jika diminum dengan alkohol gitu. Nah, durasi efeknya itu kurang lebih kerjanya lebih dari 24 jam atau bisa juga mencapai sekitar 36 jam. Nah, potensinya itu memiliki potensi tinggi dalam menurunkan kadar glukosa darah. Nah, onset aksinya biasanya mulai bekerja dalam 1 jam setelah administrasi. Jadi setelah administrasi itu maksudnya adalah setelah proses masuk ke dalam tubuh. Nah, itu kurang lebih akan bekerjanya itu di 1 jam setelahnya. Nah, waktu paruhnya itu bisa mencapai sekitar 24-60 jam. Nah, bentuk sediaannya itu kurang lebih tablet bisa 100 mg ataupun bisa juga tablet yang 250 mg. Nah, rute administrasinya itu tuh oral atau melalui mulut gitu ya. Obat ini diminum dalam bentuk tablet dan diserap melalui saluran pencernaan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya mengenai salah satu obat golongan sulfonilurea yaitu acetohexamide. Nah, fun fact, acetohexamide sendiri merupakan obat golongan sulfonilurea generasi pertama. Nah, apa sih bedanya sama generasi kedua? Nah, berdasarkan penelitian, katanya acetohexamide sebagai generasi pertama itu memiliki potensi yang lebih rendah dibandingkan generasi kedua. Kenapa tuh? Karena dibutuhkan dosis yang lebih besar untuk menghasilkan efek yang maksimal. Selain itu, juga risiko-risiko efek samping eh, seperti hipoglikemia dan juga reaksi alergi lebih tinggi risikonya pada sulfonilurea generasi pertama dibandingkan generasi kedua. Oleh karena itu, orang-orang zaman sekarang sudah beralih kepada sulfonilurea generasi kedua. Nah, acetohexamide memiliki rumus molekul yaitu C15H20N2O4S dengan massa molar sebesar 324,4 gram per mol. Oleh karena itu, sesuai dengan rumus molekulnya, atom-atom yang menyusun acetohexamide diantaranya karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sulfur dengan gugus fungsi yaitu terdiri atas sulfonil, amida, dan keton atau karbonil. Selanjutnya, properti fisiokimia terdiri atas yang pertama log P sebesar 2,44, kemudian pKa-nya sekitar 6,6, titik lebur sekitar 370 sampai 374 derajat Fahrenheit dengan kelarutan kurang dari 1 mg per mili di suhu 64 derajat Fahrenheit.
Nah, aktivitas farmakologinya yaitu dari efek farmakologis, acetohexamide akan mengikat saluran K+ yang bergantung pada membran sel-sel beta. Ini akan menghambat tonik hiperpolarisasi outflux kalium yang menyebabkan potensi listrik daripada membran menjadi lebih positif. Polarisasi ini membuka saluran kalsium 2+ yang membutuhkan tegangan. Peningkatan kalsium intraseluler menyebabkan peningkatan fungsi insulin granule dengan membran sel dan oleh karena itu meningkatkan sekresi proinsulin sesuai dengan fungsinya sebagai golongan sulfonilurea yaitu meningkatkan sekresi insulin untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Kemudian, efek sampingnya yaitu sesuai saya sebutkan sebagai generasi pertama, dia akan membuat pasien atau pengonsumsinya, kemungkinan mengalami reaksi hipoglikemia, namun memang tidak parah, tapi ternyata beberapa kasus yang cukup fatal sempat dilaporkan. Kemudian waktu paruhnya sekitar 5-6 jam dengan bentuk sediaan tablet sebesar 500 mg dengan rute oral atau melalui mulut. Sekian dan terima kasih. Contoh jenis obat lainnya dari golongan sulfonylurea adalah tolazamide, yang merupakan obat generasi pertama untuk penderita diabetes tipe kedua. Tolazamide memiliki rumus molekul C14H21N3O3S dengan massa molar 311,4 gram per mol. Tolazamide tersusun atas atom karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan sulfur. Tolazamide memiliki gugus fungsi yaitu gugus sulfonil dan urea, gugus amida, dan gugus fenil. Untuk properti fisiokimia dari tolazamide memiliki kepolaran 1,3, pKa sekitar 5,5, dan titik lebur di angka 162-166 derajat Celcius. Tolazamide sedikit larut dalam air, namun lebih mudah larut dalam pelarut organik. Untuk aktivitas farmakologis dari tolazamide sendiri yaitu memiliki efek dalam menurunkan glukosa darah secara akut dengan merangsang pelepasan insulin dari pankreas, namun memiliki efek samping yaitu dapat mengakibatkan hipoglikemia atau menurunnya kadar gula darah di bawah batas normal, dapat menyebabkan kenaikan berat badan, serta dapat menyebabkan mual ataupun sakit perut. Untuk onset aksi dari tolazamide sendiri yaitu dari 4-6 jam dengan waktu paruh 7 jam serta durasi efek 12-24 jam. Tolazamide tersedia dalam tablet oral dengan dosis 100, 250, dan 500 mg. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu golongan obat dari sulfonylurea yang bernama tolbutamide atau tolbutamida. Jadi, tolbutamida ini memiliki rumus molekul C12H18N2O3S dengan massa molar 270,36 gram per mol dan atom-atom karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, serta sulfur. Untuk gugus fungsinya, tolbutamida memiliki gugus sulfonil dan juga urea. Untuk properti fisiokimia, tolbutamida memiliki log P 2,3 dan pKa 4,33 dengan titik leleh kisaran 128,5 sampai 129,5 Celcius dan memiliki kelarutan yaitu praktis tidak larut dalam air, larut dalam kloroform, asam mineral, dan alkali hidroksida encer, larut dalam 3 bagian aseton, larut dalam 10 bagian alkohol, dan sedikit larut dalam eter. Nah, untuk khasiat farmakologinya sendiri, tolbutamida adalah suatu obat antidiabetik oral dari golongan sulfonylurea yang bekerja dengan jalan menurunkan kadar glukosa darah dengan studi perbandingan peningkatan jalan perangsang sekresi insulin dalam pankreas. Untuk efek farmakologisnya, menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Obat ini bekerja dengan merangsang pelepasan insulin dari sel beta pankreas sehingga membantu menurunkan kadar glukosa dalam darah. Nah, untuk efek sampingnya sendiri ada hipoglikemia, mual, reaksi kulit, dan ketidaknyamanan pada saluran pencernaan. Untuk onset aksi tolbutamida memiliki 30 menit sampai 1 jam serta waktu paruh 4-6 jam. Namun, ini juga tergantung pada laju metabolisme dan fungsi ginjal pasien. Nah, untuk durasi efeknya 6-12 jam, sehingga cocok untuk pemberian dosis beberapa kali dalam sehari. Kemudian ada glipsin.
Glipsit sendiri merupakan salah satu obat dengan golongan sulfonilurea dengan rumus molekul C14H21N3O3S dan memiliki massa molar sebesar 445,536 gram per mol. Kemudian, atom-atom penyusun glipsit sendiri adalah karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, dan juga sulfur. Dan memiliki gugus fungsi yaitu adalah gugus sulfonil dan urea, gugus amida, dan gugus fenil. Kemudian kita akan bahas properti fisiokimia dari glipsit itu sendiri. Glipsit memiliki kepolaran yang menunjukkan sifat lipofilik, larut dalam lemak, dan tetap bersifat polar, dan memiliki pKa sekitar 5,9. Glipsit sendiri memiliki titik lebur pada 208 sampai 210 derajat Celcius. Dan kelarutan glipsit sendiri lebih mudah larut dalam pelarut organik seperti metanol dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas mengenai aktivitas farmakologi dari glipsit itu sendiri. Glipsit memiliki efek farmakologis yaitu adalah memicu sekresi insulin dan meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Dan memiliki efek samping yaitu adalah mual-mual, muntah, diare, konstipasi, dispepsia, hepatitik, jaundice, kolestatik, peningkatan enzim hepar, dan hepatitis. Glipsit sendiri memiliki onset aksi yaitu 30 menit sampai 1 jam dan memiliki paruh waktu 2 sampai 4 jam. Selain itu memiliki durasi efek 12 sampai 24 jam. Untuk ketersediaan glipsit sendiri tersedia dalam bentuk tablet reguler dan juga tablet pelepasan lambat atau extended release. Oke, setelah kita tahu nih data-data ataupun ciri-ciri dari klasifikasi sulfonilurea ataupun jenis-jenis dari sulfonilurea tersendiri, nah kita buat nih flowchart-nya gitu. Nah, flowchart-nya ini tuh yang nantinya bakal kita aplikasikan melalui media Scratch ya si programnya. Nah, yang pertama pasti dalam sebuah program kita harus dimulai dengan kegiatan mulai gitu ya. Bentukannya tuh seperti ini. Nanti setelah mulai, kan kita udah tahu nih, kita udah mentelaah gitu ya, ciri-ciri dari sulfonilurea itu, kita list beberapa pertanyaan ataupun beberapa kondisi yang memang merupakan kondisi dari sulfonilurea itu. Nah, biasanya itu tuh kita pakai bentuk yang belah ketupat. Nah, bentukan ini tuh sebenarnya apa sih maknanya? Itu adalah sebagai simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Jadi karena kita udah tahu nih kondisi dari jenis-jenis sulfonilurea, kita pakai bentukan yang belah ketupat. Apa aja sih? Apa ya? Kayak beberapa pertanyaannya gitu yang bakal kita masukin ke dalam programnya. Yang pertama, apakah akhirannya ida gitu ya. Jika kita input jawabannya iya, maka akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tetapi jika kita jawabannya tidak gitu ya, maka outputnya akan keluar bukan sulfonilurea gitu. Nah, tadi jika jawabannya itu iya, nah akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kondisi yang adanya itu apa sih? Kondisi selanjutnya yang ada di dalam klasifikasinya itu apa? Itu adalah apakah unsur penyusun terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Apakah unsurnya itu terdiri dari penyusun itu? Nah, jika jawabannya itu tidak, inputnya itu tidak, maka outputnya akan keluar bukan sulfonilurea. Seperti biasa, jika jawabannya itu iya, maka akan lanjut ke kondisi selanjutnya. Nah, kondisi selanjutnya apa? Apakah memiliki kiralitas? Nah, ternyata udah dijelasin kan di atas dari data-data yang rekan-rekan saya sebutkan. Jika jawabannya itu iya, maka bukan sulfonilurea. Tetapi jika jawabannya atau inputnya itu tidak, maka akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah memiliki fungsi utama dalam sekresi insulin? Nah, tadi juga udah dijelaskan oleh beberapa rekan saya dan juga di-announce ya, di reminder lagi gitu tentang
fungsi utama dari sekresi insulin ini. Nah, jika jawabannya itu tidak, maka outputnya adalah bukan sulfonylurea. Tetapi jika inputnya itu iya, maka outputnya akan lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu apakah memiliki gugus fungsi ureilena dan sulfonil? Nah, tadi kan disinggung juga ya di data ataupun ciri-ciri dari sulfonylurea. Jika jawabannya itu tidak, inputnya itu tidak, maka outputnya seperti biasa, bukan sulfonylurea. Tetapi jika inputnya itu iya, maka akan lanjut ke kondisi selanjutnya. Apakah merupakan asam? Nah, jika jawabannya itu tidak, maka bukan sulfonylurea. Jawabannya iya, maka outputnya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dapat dikonsumsi secara oral? Nah, tadi kan dibahas ya tentang administrasi atau proses masuknya sulfonylurea ini ke dalam tubuh. Nah, kalau misalnya jawabannya itu tidak, maka bukan sulfonylurea outputnya. Tetapi jika inputnya itu iya, maka outputnya lanjut ke kondisi selanjutnya, yaitu apakah efek samping penggunaannya itu adalah mual muntah? Nah, tadi juga disinggung mengenai efek samping utama gitu ya dari sulfonylurea ini. Jika jawabannya itu tidak, maka outputnya bukan sulfonylurea. Jika kita coba inputnya itu iya, maka jawabannya adalah sulfonylurea. Jadi flowchart di sini tuh menjelaskan tentang kondisi kondisi mengenai klasifikasi atau jenis-jenis dari sulfonylurea ini. Karena tadi banyak banget nih jenis-jenis dari sulfonylurea, ada beberapa obat kan ya, ada beberapa macam. Nah, makanya kita jadiin beberapa pertanyaan yang memang merupakan ciri khas dari sulfonylurea. Jika memang jawabannya itu jika pernyataannya itu memang benar sulfonylurea, itu akan lanjut ke kondisi selanjutnya. Nah, itu tuh tergantung dari kitanya gitu. Kitanya mau memberikan beberapa kondisi. Jika jawabannya memang itu, maka akan lanjut ke kondisi selanjutnya sampai memang outputnya keluar dari kondisi yang memang kita tanyakan, yaitu sulfonylurea gitu. Nah, tetapi jika memang pernyataannya itu tidak benar gitu ya, maka outputnya adalah bukan sulfonylurea. Jadi kita mau mengetahui nih dari ciri khasnya itu tuh apakah benar ini tuh termasuk ke dalam sulfonylurea ataupun bukan sulfonylurea. Nah, seperti itu. Nanti flowchart-nya akan diaplikasikan ke dalam Scratch yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah kode Scratch untuk program yang telah dibuat berdasarkan flowchart. Sekarang saya akan mendemonstrasikan kode program Scratch ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah senyawa molekul berakhiran ida? Bila kita menjawab ya, maka program akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah unsur penyusunnya C, H, O, N, S? Berdasarkan flowchart, bila jawabannya ya, maka akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Lalu, apakah senyawa memiliki kiralitas? Berdasarkan flowchart, bila jawabannya adalah tidak, maka program akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah senyawa memiliki fungsi utama dalam sekresi insulin? Bila jawabannya ya, maka akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah memiliki gugus fungsi ureilena dan sulfonil? Bila jawabannya ya, program akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah senyawa merupakan asam? Dan bila jawabannya ya, maka akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah dapat dikonsumsi secara oral? Bila jawabannya ya, maka akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dan terakhir, apakah penggunaan obat memiliki efek samping mual muntah? Bila jawabannya ya, maka program akan mengatakan bahwa obat ini bergolongan sulfonylurea. Sekarang kita akan mengetes untuk kasus kedua. Pertama, apakah senyawa molekul berakhiran ida? Bila kita menjawab ya, maka jawabannya adalah maka akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.
Apakah unsur penyusunnya terdiri dari C, H, O, N, S? Bila kita menjawab selain ya, misalnya tidak, maka program akan mengatakan bahwa obat ini bukan merupakan golongan sulfonilurea. Kita akan coba lagi untuk kasus ketiga. Pertanyaan pertama masih sama dan kita akan menjawab ya. Akan dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan ini kita akan coba menjawab ya juga. Dan untuk pertanyaan ini kita akan mencoba menjawab ya lagi. Dan program akan menyatakan bahwa obat ini bukan golongan sulfonilurea. Sekian dari kode program Scratch ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk perhatian yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih.